Berarti rata-rata X bar tiap baris nih ya dari 5 data ini. Kemudian rank. Rank berarti ini menyatakan nilai jangkauan ya. Maksimum kurang minimumnya berapa. Kemudian di bawah ini kita dapatkan rata-rata keseluruhan X double bar. R bar berarti rata-rata dari semua rank. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk membangun peta kendali. Pertama peta kendali R. Jadi nanti kalau membangun peta kendali itu kita buat batas-batas centerline UCL LCL-nya berapa. Kemudian kita uji kembali ya ke dalam peta R ini apakah memang semuanya sudah in control atau masih ada yang out of control sehingga harus ada yang dibuang. Kemudian yang kedua kita buat peta kendali X bar juga kita cek ya apakah sudah in control semua. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai mu-nya berarti kita dekati dari X double bar 246,06, kemudian sigma sebagai standar deviasi kita dekati dari R bar per D2. R barnya 77,3, D2 diperoleh dari tabel ya, tergantung kalau ini kan N-nya 5 ya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai-nilai kapabilitas rasio ini misalnya CPL, nanti tinggal kita masukkan mu-nya 264,06, misalnya LSL-nya 200 per 3 sigma. Kemudian juga untuk nilai CP lainnya. Jadi ini bertahap kita ngitungnya dari nilai X bar, nilai R. Nah, kemudian variasi yang terjadi yang secara natural tadi, ternyata bisa kita telusuri lebih lanjut ya, bahwa yang variasi ini disebut variasi total itu sebenarnya berasal dari dua sumber. Pertama memang variasi dari P atau produk ya, part itu sendiri, ditambah dari variasi akibat gauge atau dari pengukuran atau measurement pengukuran dari nilai itu sendiri. Jadi akan ada bias yang disebabkan oleh gauge atau sistem pengukuran yang terjadi. Ya, berarti apa? Akibat alat ukur atau mungkin operator yang melakukan pengukuran itu. Nah, itu kita bisa telusuri lebih lanjut untuk menentukan nilai parameter presisi itu toleransi. Jadi bagaimana kita mentoleransi kepresisian dari pengukuran itu atau disimpulkan PT rasio, di mana PT itu adalah K dikali sigma gauge dibagi dengan USL kurang LSL. K itu sendiri bisa 5,15 kalau tingkat kepercayaan 95% atau 6 kalau tingkat kepercayaan 99%. Jadi kalau standarnya kan 90% ya, 6 ya, atau Six Sigma kan berarti kalau Six Sigma berarti 6 gitu ya.
Nah, ini contoh cara mencari nilai sigma itu. Jadi di sini ada 20 pengukuran, masing-masing ada dua. Setiap kelompok part number ini ada dua kali pengukuran gitu ya. Kita bisa melusuri apakah memang dia itu dari mana sumber variasinya itu terjadi. Jadi pertama nilai-nilai ini, pertama kita cari rata-ratanya, berarti tiap baris, misalnya 20 dengan 2, 21 dengan 20, maka rata-ratanya 20,5. Berarti ranknya adalah 1. Habis itu kita bisa rata-rata keseluruhan menjadi X double bar 22,3 dan R barnya 1,0. Hingga di sini kita tetapkan untuk variansi akibat gauge atau pengukuran itu berarti kan R barnya 1 bagi D2. D2-nya berarti dari tabel ya. N2 0,887. Sehingga nilai precision tolerance-nya berarti ini adalah 6 kali sigma gauge per tasnya misalnya LSL kurang LSL-nya 60 kurang 5. 0,097. Kemudian untuk menentukan gitu nilai variansi totalnya itu berarti semua nilai kita cari S-nya ya, variansi keseluruhan. Didapatkan bahwa S kuadratnya adalah 10,05. Nah, berarti itu menjadi variansi total. Nggak dapat variansi total, di variansi total itu kan berasal dari variansi produk tambah variansi pengukuran atau GOT. Di mana GOT-nya tadi udah kita dapat 0,887, berarti variansinya dikuadratkan. Dapat 0,79. Sehingga variansi produk itu adalah variansi total di variansi GOT 10,05 kurang 0,79 sama dengan 9,26. Sehingga standar deviasi produk akar dari 9,26 sama dengan 3,04. Kita lanjut. Nah, kemudian ini beberapa parameter-parameter ya yang melihat nilai dari rasio-rasionya. Yang pertama itu rho P, berarti ini menyatakan rasio variansi P produk per variansi total. Kemudian rho M, berarti ini variansi rasio M ini measurement ya. Rasio measurement berarti ini dari variansi gauge akibat pengukuran per total.
Sehingga dengan contoh yang tadi, maka ROM-nya adalah 0,0786 atau kurang lebih variansi akibat instrumen pengukuran atau alat ukur yang digunakan itu berkontribusi sekitar 7,686% dari variansi pengukuran keseluruhan. Nah, kemudian ini beberapa parameter yang lainnya juga dikenal, itu SNR, sinyal to noise ratio, ini ya, berarti ini akar 2 rho P per 1 kurang rho P, kemudian discrimination ratio DR, 1 tambah rho P per 1 kurang rho P. Jadi intinya tetap ya kita harus cari dulu apa aja variansi dari variansi produk, variansi GOT, dan variansi total. Nanti rasio-rasio ini menyesuaikan aja. Yang penting ini dicari dulu. Itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa variansi measurement bahwa atau variansi GOT itu dapat kita uraikan ya menjadi variansi repeatability dan reproducibility, yaitu akibat adanya variansi dari operator, produk, dan produk serta secara natural itu tadi. Atau secara analisis ANOVA kita bisa menyatakan ya bahwa nilai yang terukur itu bisa bersumber dari nilai mu tambah nilai produk tambah operator yang mengukur interaksi dan variansi naturalnya. Atau secara umum kalau kita nyatakan sebagai bentuk sigma kuadrat, berarti ini V itu variansi keseluruhan diperoleh dari variansi produk, variansi operator, variansi interaksi produk dan operator, dan nilai error dari keseluruhannya atau nilai alamiah yang tidak kita harapkan. Ini komponen-komponen variansinya yang akan digunakan untuk mengukur sum square ya, untuk pengukuran ANOVA-nya tadi ya. Jadi ini sum square total itu diperoleh dari sum square par P ya, sum square operator, sum square interaksi par operator, dan sum square errornya. Mana nanti dari sum square ini bisa diturunkan mencari mean square ya, dibagi dengan degree of freedom tentunya. Kalau mean square par itu berarti sum square par per P min 1, faktor O min 1, ini interaksi dan ini errornya, ukuran N 1. Ini untuk mencari nilai sigmanya ini, variansi masing-masing, nilai mean square ini.
Ya, jadi misalnya dari contoh data yang diberikan yang ini, kalau kita buat gitu ya ke dalam, jadi ini kan ada pengaruh ya, pengaruh oleh pengukur ya atau si inspektornya dan nilai tes ujinya. Ini berkaitan dengan alat ukurnya gitu ya. Maksudnya diperoleh nilai-nilai seperti ini tabel ANOVA-nya. Jadi di sini bisa kita hitung gitu ya. Nilai min square ini, nilai variansi ini ditentukan oleh nilai-nilai min square yang ini. Ya, ini 0,51 berarti dari error nih. Ini 437 berarti min square dari par dikurang interaksi per 3 kali 3 seterusnya. Jadi nilai ini untuk melihat ya berapa tingkat variansi dan nanti signifikasi dari FNP-nya ya. Pengaruh dari part dan operator itu. Sehingga nilai ini untuk melihat menentukan berapa sumber variansi itu yang GOTS itu ya dari reproducibility berarti ini operator dan interaksi part operator dan repeatability ini nanti dari ya sigma error ini. Kemudian setelah dapat variansi GOTS, kita bisa hitung tingkat PT rasionya, precision to tolerance-nya, berarti 6 dikali sigma GOTS 1,34. Ini diakarin ya, akar 1,8 nih, 1,34 karena ini masih sigma kuadrat per LSL 18 LSL 8, berarti ini hasilnya 0,27. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan specification limit dari komponen discrete. Nah, ini maksudnya kalau kita memiliki suatu produk merupakan sebuah assembly dari beberapa part gitu ya. Misalnya kita sebut partnya itu adalah part X1, X2 sampai Xn, maka hasil dari assembly atau gabungan itu sebagai Y ya, di mana Y ini kita nyatakan sebagai kombinasi linear atau maksudnya ada berapa gitu, X1-nya ada sebanyak A1, X2 sebanyak A2, sampai Xn sebanyak An, maka kita bisa menentukan mu Y atau mu gabungan itu sebagai jumlah dari HI mu I. Kemudian variansi Y-nya itu jumlah dari HI kuadrat dikali sigma I kuadrat. Sehingga ini menjadi kombinasi linear atau gabungan dari beberapa part tersebut. Contoh seperti ini, dikatakanlah kita punya suatu hubungan linkage ya yang terdiri dari 4 komponen
part seperti di gambar ini. Jadi ini part assembly Y ini dibentuk dari 4 komponen ya. Part X1, X2, X3, X4, di mana masing-masing memiliki distribusi nilainya. Jadi kita membacanya part X1 itu berdistribusi normal dengan rata-rata 2, variansinya 0,0004. X2 4,5 mu-nya variansi sigma kuadratnya 0,0009. X3 dan X4. Kemudian kalau kita gabungkan menjadi satu komponen assembly Y, kita ingin menghitung gitu ya, berapa proporsi bahwa dia itu menyesuaikan spesifikasinya berada di tetapan spesifikasi 12 plus minus 0,1. Berarti di sini kita bisa tetapkan bahwa USL-nya adalah 12. 12 plus 0,1 berarti 12,1. LSL-nya 11,9. Pertama berarti kita cari dulu nilai mu-nya. Berarti kan kita perlukan untuk mencari peluang kan hubungannya nanti dengan Z X kurang mu per sigma ya. Nah, berarti mu-nya mu gabungan. Berarti kita gabungkan semuanya. Yang part pertama 2, part kedua 4,5, 3 2,5. Berarti ini 12. Kemudian variansi. Berarti gabungan semua 0,04, lain 0,0941, 40,0018. Itu variansi. Berarti kalau standar deviasinya berarti nanti akar dari 0,0018. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari probability dia itu berada dalam interval yang ditetapkan atau berada di antara 11,9 sampai 12,1, tinggal kita cari ya. Tulang kumulatif 12,1 kurang 11,9. Berarti transformasi Z nih ya. Berarti yang pertama untuk ZX-nya 12,1, mu-nya 12, yang gabungan yang ini per akar sigmanya 0,0018. Ini untuk 11,9 dapat nanti nilai Z-nya 2,36, yang ini min 2,36. Habis itu berarti ini lihat ke tabel Z ya. Tabel Z 0,9086, 0,984. Berarti ini kita kurang dapatnya adalah 0,981772. Atau dapat kita simpulkan bahwa 98,72% produknya ini berada dalam spesifikasi limit. Jadi dengan nilai distribusi toleransi masing-masing gitu ya. Kita bisa menghitung peluang gabungan ya dari komponen-komponen ini.
Udah selesai ya.